makan, geng rating 5 mau cobain kuliner unik lagi nih. Di daerah Bintaro ada warung bakso yang menjual menu bakso dengan bentuknya yang gak biasa. Waduh, kayak gimana tuh bentuknya? Cus deh ikutin Audi dan Chef Kai. Yes, ini dia nih, kita udah ada di Bakso Meli nih ya. Terus ini, pasti sobat makan bingung kan, kok ini bakso bentuknya segitiga seperti gunung begini? Kok ini bentuknya seperti mangkok? Iya kan, karena emang di sini tuh unik banget guys. Kalau sobat makan biasanya makan bakso bentuknya bulat, di warung Bakso Meli ini menjual menu bakso Gunung Ciremai dan bakso mangkok. Widih, unik banget ya. Menurut sang pemilik, nama menu bakso Gunung Ciremai diambil dari asal kampung halaman sang istri. Romantis banget nih si bapak. Ih, pengen gak sih punya suami kayak begitu? Gue baru tahu bakso ini bisa romantis. Iya benar. Benar, kalau kamu ini apa? Kalau ini saking bapaknya sayang sama ibunya, sampai dibikinin mangkok. Wah, bener-bener. Oh. Ini nih udah ada langsung saus-sausnya gitu tuh, Chef. Tuh. Ceritanya mau meletus kan? Mau meletus, bener. Kalau aku ini baksonya itu di dalamnya tuh udah ada dagingnya. Tuh, biasanya kan kalau di bakso itu tetelan doang ya. Kalau ini bener-bener kayak daging sapi yang full daging gitu loh tuh. Asli. Sobat makan harus lihat nih ya. Aku angkat ya. Sumpah. Jadi jatuh. Sumpah. Gede banget. Gila. Duh, kalau ngelihat proses penyajian baksonya sih sedep banget ya. Sobat makan tuh bisa pilih mau pakai mie kuning atau mie putih. Jangan lupa beri bumbu. Lanjut dikasih sayuran dan bakso siap disajikan. Widih, nggak sabar sih pengen icip kuahnya dulu. Aku jadi nggak sabar nih pengen cobain Langsung kuahnya aja. kayak gimana. Iya, aku mau cobain kuahnya dulu nih. Yes. Gimana ini, Chef? Gurih banget. Gurih, ya. Berasa banget kaldunya ya. Bener, setuju. Dan ini karena ada sayurannya jadi juga berasa togenya ya. Kalau aku nggak ada sayurannya sih. Baru seruput kuahnya aja udah yakin banget nih kalau rasa baksonya tuh juga enak. Teksturnya yang halus dan sedikit kasar karena ada campuran urat, bikin Bakso Meli ini banyak banget loh yang berlangganan. Terus aku penasaran sih sama baksonya. Boleh nggak sih langsung aja kita cobain? Iya boleh baksonya? dong. Aku cobain bakso yang kecilnya dulu ya. Nih tuh. Ini aku bakso halus. Ya aku juga. Aku halus juga. Menurut Chef Kai gimana nih baksonya? Teksturnya kayak gimana? Kayak dia tepung sama dagingnya, banyakan dagingnya. Makanya berasa banget nih tekstur dagingnya. Walaupun bakso halus tapi kerasa banget dagingnya. Emang kalau yang kebanyakan tepungnya itu akan rasanya seperti apa, Chef? Biasanya rasa si baksonya benyek gitu loh, kayak nggak yang terlalu bouncy. Kalau ini kan pasti kuahnya kayak chewy gitu kan. Nah biasanya kalau misalkan kadar tepungnya banyak, dia tuh jadi kayak lebih apa ya, kayak nyemek gitu loh, nggak yang bouncy gitu, nggak yang terus chewy kadang gitu. berasa masih ada tepung-tepungnya ya di baksonya ya. Ih, kamu lucu banget deh, baksonya mangkok gitu. Kalau sekarang aku mau ini. Tumpeng kali ah. Tumpeng kali ah dibelah. Oke, kita belah ya. Wah, saking gedenya bakso ini sampai butuh effort buat ngebelah. Pastinya puas banget sih makan bakso di sini. Weh, kok ada isinya? Wah, isinya cabai dong. Ternyata ada isinya sobat makan. Tuh, lihat deh. Tuh, ada isinya ternyata, lihat deh. Kamu juga ada kali? Ya isinya di dalam sini kan mangkok. Iya bener-bener. Tuh kalau aku ada tetelannya. Sekarang kalau gitu kamu coba tetelannya, aku coba dagingnya. Boleh. Wow. Ini kayak ada lemaknya, tapi nggak bikin enak gitu ya. Pedes. Punya aku pedes banget, Chef. Kalau yang aku nggak pedes, jadi enak, gurih. Wah, ini rasanya seperti dapat bom ya di dalam gunung ya. Pedes banget, Say.
Nih banyak banget tuh rawitnya yang suka pedas, ini sih rekomen banget. Karena dia banyak banget sambelnya dan kayaknya ini ada ininya juga ya. Daging cincangnya gitu ya. Daging cincang dalamnya dan ini bawang putih ya. Saking cintanya tuh. Saking Enggak, cintanya. Itu daging juga. Kayak tetelan gitu. Daging juga yang kayak urat-urat gitu. Oh. Tuh. Aku sekarang mau nyobain ininya nih. Di sini ada 2 jenis. Biasanya tuh memang kalau di bakso itu dicampur ya. Yes. Antara mie kuning sama bihun atau sama soun. Yes. Nah, di sini juga kalau kalian lihat nih, tuh dia porsinya tuh banyak banget. Banyak banget. Langsung aja aku mau cobain dulu nih. Aku mau pindahin ke sini aja deh langsung. Sah. Ya kan? Boleh nggak sih aku juga pindahin biar kayak masuk mangkoknya gitu loh. Iya. Nah, Aku mau campurin sama ini. Baru nanti aku makan. Nah, ini karena aku udah ngebelah si gunungnya. Sekarang saatnya kita makan. Kita kuahin dulu. Nih. Kita mandiin ya sobat makan ya. Kita landingkan ke dalam. enak Kak. Enak banget sobat makan. Tuh lihat, full daging, no play. Aku barusan cobain bihun sama mie-nya. Aku suka banget teksturnya. Jadi dia kayaknya ngerebus mie-nya sama si bihunnya itu nggak terlalu matang. Jadinya tuh nggak yang kayak benyek gitu loh. Jadi dia masih ada kayak gigitannya gitu. Nanti kan kalau misalkan mie atau bihun yang kelamaan dimasak itu bakalan jadi ngembang dan Lembek. nggak enak kan? Iya. Lembek kan? Nah ini nggak, ini pas banget. Nah. Nggak afdol rasanya makan bakso nggak pakai sambal, mau diracik langsung di mangkoknya atau dituang di atas bakso kecil kayak Chef Kai boleh kok. Sesuai selera sobat makan aja deh. Nih, sobat Nah, makan ya. lihat nih ya, sambalnya. Beuh. Oh. Ini bukan Kai namanya. Kalau makan bakso nggak ditambahin saus kecap di baksonya. Nih. Kecap, saus, udah gitu kita tambahin sambal biar makin menyala. Mantap. Dikit aja. Aku juga mau, Kakak. Berikan semuanya padaku. Pertama pastinya kita pakein dulu sausnya. Ya, kita tambahin kecap. Terakhir kita tambahin cabenya. Kita siram kuahnya. Dan saatnya kita landingkan sobat makan. Enak Aldi. Aduh. Pantas aja ya bakso jadi salah satu makanan favorit warga plus 62. Audi dan Chef Kai udah puas nih cobain menu bakso dengan bentuk unik di Bakso Meli. Kira-kira apa ya penilaiannya? Buat yang lagi ngantuk atau kayak butuh yang seger-seger, Bener-bener bikin aku mata langsung melek. melek, bener. Iya kan, ini pas banget. Pasti sobat makan juga bisa lihat tadi ya dari mimik muka kita, ekspresi kita pas makan ini lahap banget ya Chef ya. Bener. Penasaran kan nilai dari kita berdua berapa? Langsung Kasih aja tahu, ya. Chef. Oke, jadi menurut kita berdua, Bakso Meli enaknya real. Hai sobat makan, ikutin petualangan kuliner geng rating 5 untuk cobain resto yang punya menu unik yuk. Lokasinya ada di Bintaro sektor 9. Namanya Mie Udang Taman Malaka. Menu uniknya apa sih dan rasanya tuh kayak gimana ya? Ikutin Audi dan Chef Kai yuk. Wow, ini adalah keahlian kita lainnya sobat makan. Selain kita jadi food vlogger, kita juga jadi magician. Tuh lihat, kekuatan pikiran kita. Terus Sudah.
Ini memang gini dari sana. Emang kayak gini. Ini kok bisa terbang begini nih, Chef? Hebat kan? Ini Iya. tuh namanya mie terbang kari. Wah. Sobat makan, resto ini punya menu unik namanya mie terbang kuah kari. Wih, keren banget ya. Mie-nya bisa berdiri kokoh begitu. Untuk kuahnya ini menggunakan 2 jenis kaldu. Ada kaldu udang dan kaldu ayam kolagen. Wih, bisa awet muda nih kalau makan sering di sini. Tapi yang aku bingung, ini kok mie-nya bisa berdiri tegak seperti kebenaran begini ya? Iya, jadi ini tuh kayak dia goreng bagian bawah dulu, sampai dia yang ininya manjang gini keras, terus udah gitu baru digoreng bawahnya, terus udah gitu ditaruh, jadi seakan-akan terbang gitu. Jadi kayak disiram Iya, gitu. dan katanya juga ini tuh pakainya minyak khusus. Apa tuh? Yang teksturnya tuh udah kayak kalau digoreng tuh bakalan kering dan bakalan stay Crispy. kayak gini. Oh. Mie Hongkong dia pakainya. Nah ini kan unik banget nih Chef. Nah tapi apakah cuma mie Hongkong doang yang bisa membuat makanan menjadi unik dan berdiri tegak seperti ini? Bener Audi, ini unik banget. Tapi sebenarnya semua jenis mie bisa. Oh. Cuma karena mie Hongkong ini kan dia lebih kecil kan. Sini lebih tuh tipis. kecil-kecil. Jadinya tuh kayak lebih mudah gitu loh. Untuk diterapkan seperti ini tuh lebih mudah. Tapi di sini tuh yang uniknya lagi disiram sama kuah kari. Oh, ini Jadi kuahnya wanginya tuh dari sini tahu. ini kayak kuah kari yang di iklan-iklan gitu ya. Iya, Kayak bener-bener bener, warnanya bener. bagus banget. Warnanya tuh kekuningan gitu tuh. Tuh. Aduh ngeri tumpah Ya kan? ya. Terus wangi banget. Coba kecium aroma apa? Nih, ini kondimennya banyak banget. Ada telur rebus, ada ini Ayam. apa? Ayam fish cake ya? Ada fish roll, terus udah Oh, gitu fish ada roll. udang. Udangnya juga gede-gede banget lihat. Ih, parah sih udangnya. Parah. Terus ada toge juga. Aduh, ini beneran loh aku udah nyampe di sini nih Langsung aja rasanya. kalau kayak gitu. Ayo boleh. Kita siram dulu ya. Kuah kari di sini dibuat secara homemade loh sobat makan. Tapi rasanya tuh gimana ya? Wah, oh dia nggak meleot ya? Baru nuang kuah aja udah dibikin ngiler. Gimana rasa mie terbangnya ya? Kamu tuang semuanya, Dik. Aku tuang semua. Aku mau sisain dikit ah. Nah, aku pertama coba. kayaknya pengen nyobain dulu kuahnya. Karena aku penasaran, soalnya ini aromanya tuh udang banget. Menggoda ya, Iya, menggoda ya. Udah banget. Susah Coba, kan coba. nih, mau yang aku nggak? Apa? Susah kan? Gue bilang juga apa. Wah, Audi dan Chef kayak nggak nyesel sih pilih menu mie terbang kuah kari. Wow. Menurut aku karinya mirip-mirip kayak laksa ya. Sedikit iya, tapi ini kayak udangnya tuh ini Kerasa banget ya. Kerasa banget udangnya. Jadi ini kok bisa setesti ini sih? Kayaknya di dia masaknya tuh pakai 2 jenis kaldu. Makanya kenapa si kuahnya ini kalau misalkan sobat makan lihat ya, dia tuh lebih kayak kental gitu loh. Bener. Jadi dia selain pakai kuah udang, dia juga pakai kuah ayam. Nah itu tuh ayam itu yang kolagennya itu loh. Nih ya, coba ya. Sobat makan ya, ini the moment of the... Coba ininya dulu. Mie-nya. Aduh, ini enak banget. Mie-nya bener-bener crunchy, tipis-tipis. Pokoknya ini enak banget deh. Karena kan gurih-gurih gitu ya. Gurih-gurih. Oke, aku mau nyobain mie bareng udangnya, Chef. Oke. Nih ya. Coba kita campur sama tahunya, Kak. Aku penasaran sama tahunya nih. Boleh. Ini tahunya, ya Allah. Boleh. Kita cobain ya. Ini kira-kira tahu apa sih, Chef? Nggak, yang pasti bukan tahu Sumedang kan? Bukan, tahu Ini Sumedang. tahu apa? Ini kayaknya nggak tahu, aku juga ini kayaknya tahu putih deh. Nah, ini yang menarik nih, Chef. Di tengah-tengah ini semua ada fish roll. Fish roll, benar. Wah. Jadi ini tuh olahan kayak olahan ikan gitu, Dodi. Tuh, kita cobain juga ya. Sekarang aku mau nyobain pakai chili oilnya, Di. Aduh, ini harusnya ini banget sih. Best combination banget sih. Ya kan? Kayaknya Kuah si chili kari oil. pakai chili oil tuh aduh. Chili oilnya nih dicelup-celupin ke telurnya dicelup-celupin ke chili oil, Di. Aduh. Oh, Aduh, enak banget. Kalau aku udangnya ini nih. Waduh. Jadi seksi banget.
banget. Ini porsinya tuh udah lengkap banget ya kondimennya, dari Parah. sayuran. Terus udah gitu juga Ada telur. ada fish roll, ada udang juga, tahu, telur. Terus nggak cuma udang doang, dagingnya tuh ada juga nih potongan ayam. Ayamnya juga potongannya nggak pelit ya, gede-gede banget. Wah, Audi dan Chef Kai nggak nyesel sih pilih menu mie terbang kuah kari. Yuk deh kita tanya Audi dan Chef Kai ya soal rasa dari mie terbang yang dicampur berbagai kondimen super premium ini. Jujur aku tuh lebih suka pas udah dikucurin sama jeruk nipis. Oh, kalau aku, personal opinion aku makin cinta saat ini udah dikasih chili oil. Rasanya ada pedes-pedesnya, karena kan aku orang Padang, jadi aku kayak suka yang pedes-pedes gitu kan. Oke. Pas dicampurin tuh kuahnya jadi berwarna merah, tasty, ada pedesnya juga. Jadi enak banget. Wah, ekspresi emang gak bisa bohong sobat makan. Audi dan Chef Kai aja dibikin senyum-senyum cobain menu mie terbang kuah kari. Eits, tunggu dulu. Ada lagi nih menu yang wajib dicoba. Namanya nasi kandar khas Malaysia. Kira-kira apa bedanya nih nasi kandar sama nasi lemak? Permisi. Waktu Anda tinggal 30 menit lagi. Terasa lagi kompetisi ya. Bentar Audi. Kenapa? Tahu nggak dia siapa? Aku sih kayak Siapa pernah ya? lihat gitu deh, kayak di salah satu ajang pencarian bakat chef masak gitu, ya? masak kan. Jadi ini tuh tempatnya punyanya owner namanya nih Ami. Jadi ini adalah nasi kandar. Sebetulnya nasi kandar ini terkenal banget di Malaysia gitu. Oke. Jadi bedanya kan ada satu nasi lagi yang terkenal tuh namanya nasi lemak. lemak, Kan? betul. Tapi kalau nasi lemak itu nasinya itu pakai santan. Dari tampilannya sih menarik banget ya. Porsinya banyak sampai bingung mau coba yang mana dulu. Aku mau cobain yang pasti kuah karinya ini. Aku Iya. penasaran banget. Aku penasaran sama yang tadi kata Ami bilang tadi, apa kari hitam. Kari hitam, Kita ini ya cobain kari aja hitamnya ya. langsung. Kita cobain dulu kari hitamnya ya sobat makan ya. Wow, rich of flavor. Enak banget. Aku pengen cobain nasinya langsung. Ayo langsung. Wah, potongan ayamnya besar dan kelihatan nikmat banget ya. Tapi ada yang beda nih sama ayam di sini. Kok warnanya lebih merah ya? Kira-kira pakai apa ya? Yuk kita tanya Chef Kai dan Audi. Jadi ini tuh kayak biji-biji bentuknya tuh kayak beras. Jadi tuh emang sebenarnya dari beras dia. Oke, terus? Nah terus udah gitu dia tuh kayak bumbu khas Chinese gitu loh di. Oh, Makanya kadang aku I suka ngeliat see. ya kayak kalau di nasi Hainan suka ada ayam merah gitu-gitu. Iya, Ya kan? Nah, ini yang aku penasaran banget nih, ayam ayamnya merahnya ya. ini. Langsung aja kalau gitu kita cobain. Kalau Beneran aku langsung merah digigit aja. sampai ke dalam-dalam loh. Jadi dia tuh di coating lagi sama tepung ya. Jadi kayak ada crispy-crispy-nya gitu ya, Di. Oh, dagingnya juga masih yang kayak juicy gitu, nggak kering. Biasanya kan kalau misalkan ayam digoreng suka kering kan, ini nggak, enak banget. Tapi ini ayamnya kali gigitan langsung berasa karinya. Semuanya enak. Semuanya enak di sini. Wah, kita cobain lagi. Dan ini tau nggak sobat makan? Ini tuh porsinya banyak banget, kondimennya banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian kangen sama makanan Malaysia gitu ya, langsung aja datang ke sini karena di sini tuh merepresentasikan makanan Malaysia tapi udah disesuaikan dengan lidah kita. Bener banget, nggak perlu jauh-jauh ke Betul. Malaysia, ke Penang, ke sini aja. Sobat makan, ini makanannya semuanya enak-enak. Wah, malam ini Audi dan Chef Kai bakal tidur nyenyak sih. Semua menu di sini tuh rasanya otentik dan dibuat secara homemade oleh sang owner. Kira-kira dapat penilaian apa ya dari Audi dan Chef Kai? Langsung aja Ode. Jadi, menurut kita berdua, mie udang Taman Malaka enaknya real. Wih, ada apa ini? Banyak ikan. Lagi nangkap ikan ya Pak? Iya, Wah iya dong, masa nangkep buaya? Ini kan ikan. Ini Bapak, ikannya itu ikan apa sih? ikan gurame. Oh, ikan gurame. Ini emang cuma spesialisasinya Iya, dibakar? gurame aja dibakar. Oh, jadi pengen ngeliat Pak proses ngebakarnya tuh gimana boleh, sih? boleh. Boleh? Kita boleh ngintip-ngintip? Boleh. Mau Kenapa? dong.
Ayo kita langsung ke dapur. Boleh. Bapak Tapi ikannya Tangkap mana? dulu dong ya. Oh iya. Oh boleh, coba. Oke Pak, boleh Pak. Kita tangkap Mau tangkap ikannya. sendiri boleh? Ada putri duyung nggak Pak? Boleh Pak. Nggak ada dong, ini ikan gurame nih. Tahu aja dia ngambilnya yang gede loh. Tuh. Pak, dia berantem Pak. Sobat makan, tuh lihat. Aduh. Nih, Gede banget aku bisa dapet ikan segede ini nih. Kira-kira ini berapa ons Pak? Ini kurang lebih 9 ons sampai sekilo lah. Wah, Tapi nanti 9 bisa ons. ditimbang. Oke. Nih, aduh berat juga loh. Boleh Kalau lagi gantian? dibaca. Boleh gantian? Ribet ya. Nah, kita Gimana kalau bakar yang gantian, ini. Pak? Kita bakar yang ini, Pak. Langsung aja, Pak, Oke, Pak. proses yang ini, Let's Pak. go. Sobat makan, daging ikan yang segar bisa dirasakan dari rasa dagingnya yang manis. Coba yuk kita tantang Audi dan Chef Kai untuk buktiin rasanya. Mau nanya, ini kan pakai santan ya udah ya? Berarti bumbunya cuma bisa tahan sehari dong? Enggak, justru karena sudah santannya itu dimarinasi, diendapkan selama 1 malam setelah dicampur dengan bumbu tadi ya. Lalu kita endapkan sama 1 malam, besoknya baru kita finishing. Jadi bumbu ini bisa bertahan seminggu sampai 10 hari. Jadi walaupun pakai santan tetap bisa berhari-hari ya? Berhari-hari. Karena sudah masuk garam, cabai, cuka. Iya. Ada 2 jenis sambal yang bisa sobat makan coba nih kalau mampir ke warung gurame serba nikmat. Mau sambal merah atau sambal kecap? Jangan lupa ya, kasih perasan jeruk nipis supaya rasa ikannya jadi balance. Jadi kalau misalkan guramenya itu ditangkap fresh langsung dari hidup langsung dibikin, itu tuh biasanya tuh dagingnya lebih manis, iya benar, dan nggak bau tanah. Oh, dan lebih putih warnanya ya? Benar, lebih seger gitu. Dagingnya juga lebih empuk. Langsung aja udah deh ya. Langsung aja coba kita potong kita ambil ini. nih yang bagian dagingnya. Aku paling suka bagian kepalanya, Syah. Aduh. Ini. Aduh, baru dipotong aja. Ih, lihat tuh, sobat makan. Lama bana. Bener Lama nggak? bana. Lama bano iko. Langsung aja buat Audi dulu. Makasih. Ya, aku juga mau nih ngambil. Dagingnya lihat tuh, tebel banget. Dan enaknya tuh gurame tuh nggak banyak duri-duri kecil di. Betul. kan? Tapi kalau kayak gini enaknya makannya pakai tangan, Chef. Bener, aku setuju banget. Ini Iya kita kan? taruh aja buat Kita nanti ngambil taruh ikannya. aja lah. Soalnya aku mau coba dulu si ikannya, Audi. Tanpa Let's go. nasi. Tanpa nasi ya. Oh. Coba ya. Wah, Aduh, pas dibelah aja udah lembut banget ya. langsung aja kita cobain. Gimana? Makan. Beneran, manis, pulen, bumbunya merasa banget. Enak banget. Apa Wak Bilang kok, iya. Belum lengkap rasanya makan ikan bakar kalau nggak pakai nasi. Langsung sikat deh Audi dan Chef Kai. Coba lah, kita pakai nasi lah kalau begini caranya mah. Sobat makan, lupa ada lalapannya. Kayaknya bakal semakin komplit nih kalau makan ikan bakar tuh pakai lalapan. Fix. Orang Indonesia banget sih ini. Ada menu pendamping yang wajib dicoba di warung gurame ini, yaitu telur dadar. Widih, cakep bener tampilannya. Tapi rasanya bakal secakep tampilannya juga gak sih? Kalau di Padang itu juga identik sama telurnya. Coba ya, kita coba ya. Langsung aja Dan kita belah ya. ini teksturnya tuh agak kering ya. Iya bener, langsung aja. Dia potongan bawangnya tuh masih gede-gede banget Iya. ya. Tuh, bisa dilihat. Enak sih. Aku mau coba dulu telurnya doang. Gimana? Masakan Padang enak kan? Pakai Enak sambal ya? kecap. Terus coba deh kamu rasain. Bumbunya tuh bener-bener rich banget, bener-bener kaya banget. Jadi bukan yang plain rasa telur doang gitu loh.
Iya bener. Sekarang aku mau nyobain makan ikannya pakai sambal kecap, pakai telur. Wah, dibejek-bejek. dibejek-bejek. Oke. Kita pakein sambal kecapnya ya. Kita landingkan nih. Duh, Audi insecure nih kalau ngelewatin rekomendasi dari rating 5. Aduh Chef Kai, udah don't worry bestie. Sekarang nih, kamu ambil HP kamu ya, sedang ambil. Terus kamu bisa scan QR code yang ada di layar TV kamu nih, yang ada di bawah layar TV kamu. Nah sekarang kamu itu bisa nonton rating 5 melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya sekarang kamu langsung scan ya. Makasih Audi. Iya dong. Wah, udah puas ya cobain gurame bakar dan telur dadarnya. Daging ikannya manis, bumbu bakarnya medok banget, ditambah telur dadar yang isiannya super tebal. Kalau udah puas gini, kira-kira dapat penilaian apa ya dari Audi dan Chef Kai? Chef Kai, kayaknya sobat makan di rumah udah penasaran deh gimana penilaian kita tentang gurame bakar serba nikmat ini. Langsung aja Audi, kasih paham. Jadi menurut kita berdua nih, gurame bakar serba nikmat rasanya rating 5. Nikmat